Dijarah tuh bang, Siapa? Eko Patrio, dan dia juga gak terima soal Eko video-video Patrio itu, itu. boleh saya katakan dia bosnya Uya Kuya lah. Bos saya juga Eko Patrio. Memang terkesan dia itu ngejek, tapi itulah hiburan gitu. Kalau kalian mau hiburan, kalian mau ya film itu bagus semua, bos dermawan. Di sebuah film itu ada antagonisnya, ada penjahatnya, ada apa. Itu wujudkan satu. Nah di DPR ini yang dimaksud Eko Patrio itu bukan dia, itu bentuk kreasi. Kreasi itu menjadi tontonan dan membuat penghasilan. Nah jadi menurut saya, tapi kalau ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, dianggap dia ngejek, dianggap dia nggak kerja. Padahal dia aja buat konten juga malam hari atau pulang kerja, udah jam kerja kan jam 8 sampai jam 4. Nah, kira-kira gitu. Banyak video yang di ini bang, apa di repost ulang atau tidak bertanggung jawab seperti Uya gitu guys. Gimana bang? Ya, video itu adalah video-video lama gitu. Makanya ada pepatah mengatakan apa yang ditanam itu yang dipetik gitu. Jadi rekam jejak itu ada. Tapi kan dalam proses ke depan itu kan ada namanya fit and proper test. Nah, ada namanya investigasi maupun validasi. Nah, kalau orang ini ternyata itu hanya berita sepotong-sepotong gitu kan. Jadi harus akurat. Kalau polisi harus presisi. Nah, kalau hukum harus sesuai data dan fakta. Itu pun harus dengan keyakinan. Kalau sekarang aja bisa begini, Farhad Abbas jadi dilantik jadi menteri, mungkin besok direkayasa. Farhad bilang dia menyesal jadi menteri dan dia mau jadi orang biasa, jadi akhirnya orang bilang wah ini baru dilantik sombong gitu. Padahal kapan gua ngomong begitu? Ini kan bisa direkayasa dari AI itu. Harusnya pernyataan itu jangan dilihat di sepotong-sepotong gitu. Besok kabar Eko Patrio meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Percaya orang gitu. Padahal itu hoax. Nah, kemudian Eko Patrio akan memberi sembako, kumpul di rumahnya jam sekian. Ramai yang datang, padahal nggak ada. Harusnya kan ada koordinasi RT RW, jangan main datang ke rumahnya orang. Tanya RT-nya, benar nggak ada kegiatan ini? Nah, itu apakah kita akan menjadi negeri atau masyarakat yang dibodoh-bodohin orang, diadu domba? Dulu kenapa kita dijajah lama? Karena kita diadu domba. Ini terjadi. Kita merasa besar pintar dengan kemajuan teknologi, tapi kita tidak menyadari itu juga adalah adu domba yang sudah ada dari dulu. Ini penyakit yang harus diperbaiki. Uya Kuya adalah korban dari adu domba. Kalau Eko Patrio korban framing. Selama ini dia ngeprank orang, tapi sekarang dia diprank, tapi pranknya nyata. Betul nggak? Rugi badan, rugi raga gitu ya. Mudah-mudahan ini akan ada hikmah buat Eko. Nah, dimana nanti ya kalau mereka dilantik jadi mereka nggak mau senyum-senyum kalian tuh, pokoknya begini. Jadi kalau Eko ketemu dia nggak akan senyum-senyum ramai-ramai, udah nggak akan goyang-goyang begini, nanti dia akan serius begini. Kenapa katanya itu? Tinju katanya, nanti dilaporin polisi lagi, masa anggota DPR begini kan? Atau nggak tahu lah. Tapi ya itu namanya hidup ini adalah panggung sandiwara. Soal dia dinonaktifkan bang, tadi maaf. Tidak bisa dia dinonaktifkan, tidak ada itu aturan dinonaktif anggota DPR. Yang ada itu adalah berhenti, ya kan? Kemudian diajukan PAW. Saya yakin ini merupakan satu kebijakan daripada Zulhas. Saya telepon juga ketua PAN juga dia nggak tanggapi. Gitu. Saya nggak tahu, harusnya dia tanggapi. Saya kenal beliau. Sedikit aja lah Pak Zulhas ngomong dikit atau yakinkan saya bahwa Uya Eko baik-baik aja gitu. Jadi enak kan? Nanti artis nggak ada lagi masuk partai kalian kalau begitu. Kalau kalian nggak bela, ya kan? Nanti kalau kalian nanti diributin orang, nggak ada lagi artis yang bela kan? Artinya mereka masih layak untuk berpolitik ke depan gitu. Mereka masih bagus, tinggal dikasih kesempatan aja. Mereka adalah orang yang kemalingan, bukan maling. Orang yang dijarah, bukan penjara. Karena penjara, ya di penjara. Oke? Okay.